wabarakatuh. Nama saya Hasna Salsabila, kelas 710 dari SMP Negeri 1 Bandung. Saya akan melakukan kegiatan wawancara mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan dan permasalahan yang terjadi di negara atau di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama salah satu warga Citepus 3 RT 6 RW 10. Beliau adalah yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara kali ini. Sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Pak, Selamat siang Diana. bolehkah diwawancarai? Boleh, silakan. Nama Bapak siapa? Dani Gunawan. Umur Bapak sekarang berapa? Umur saya sekarang 47 tahun. Pendidikan terakhir Bapak apa? Pendidikan terakhir saya sarjana hukum. Kalau boleh tahu, pekerjaan Bapak sekarang apa? Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, soal yang pertama tentang permasalahan di lingkungan atau di lingkungan RT. Menurut Bapak, apa permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Ada beberapa permasalahan di lingkungan sekitar ya, terutama yang menyangkut dengan warga. Contoh misalnya mengenai pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua mengenai apa istilahnya itu perselisihan warga ya. Jadi saya sebagai ketua RT harus menangani hal tersebut. Kemudian juga mengenai hal-hal administratif, misalnya kalau misalnya ada ada warga yang membuat KTP seperti itu. Apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut? Permasalahan selalu timbul ya, karena memang ada kendala di lapangan. Misalnya warga ada keluhan ke saya mengenai masalah kenapa sih lama membuat KTP, itu karena ada masalah birokrasi di kelurahan atau kecamatan. Adakah solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ada, pasti ada ya, setiap masalah pasti ada solusi. Misalnya solusi itu ya saya akan lebih intensif lagi untuk menghubungi pejabat di kelurahan, misalnya untuk pembuatan KTP. Lalu apakah pada kenyataannya solusi tersebut sudah dapat diterapkan di lingkungan ini? Alhamdulillah sudah bisa seperti itu, sepanjang kita mempunyai hubungan baik dengan siapapun, baik itu dengan masyarakat, baik itu dengan pejabat pemerintah, insya Allah kita bisa mengenai masalah tersebut. Menurut Bapak, sudah sejauh mana tingkat keberhasilan dari solusi yang diterapkan tadi? Seperti yang saya bilang, sejauh ini berjalan dengan baik dan setiap warga masyarakat merasakan senang atas hal tersebut. Menurut Bapak, apakah perlu adanya kerjasama antara warga dan RT? Oh jelas, jadi setiap program pemerintah itu harus ada kerjasama antara warga dengan RT. Contoh misalnya ada kerja bakti gitu kan, pembetulan perbaikan jalan, itu jelas harus ada koordinasi lah, kerjasama antara RT dengan warga. Kita ingin semua warga itu terlibat secara langsung untuk contohnya tadi perbaikan jalan ya. Nah, kalau yang kedua ini tentang permasalahan di negara. Silakan. Apakah permasalahan di lingkungan RT tadi dapat menimbulkan permasalahan juga di lingkungan negara? Ya jelas ya, otomatis kalau kita bisa mengelola RT warga dengan baik, jelas itu mempengaruhi berjalan negara ya. Maksudnya di sini mempengaruhi perjalanannya kelancaran pemerintahan ya, terutama program-program pemerintah seperti itu. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya jelas, setiap program pemerintah harus istilahnya itu tergantung pada partisipasi masyarakat gitu. Seperti tadi misalnya program untuk kerja bakti, ataupun nanti misalnya ada pemilihan presiden atau yang lain-lain, tuh jelas harus ada peran serta dari warga masyarakat. Menurut Bapak, apakah negara ini sudah termasuk aman atau tidak? Alhamdulillah aman ya.
sejauh ini aman karena kayak saya sebagai RT juga menggalakkan namanya ronda atau kerja malam ya, artinya setiap warga negara, setiap warga di sini seminggu sekali kita melakukan piket untuk menjaga keamanan. Menjelang pemilu 2024, permasalahan apa saja yang sering muncul pada pelaksanaan pemilu? Ya, yang namanya pemilu wajar lah kalau beda pendapat ya. Jadi setiap warga itu punya pilihan masing-masing. Tapi yang jelas perbedaan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan perkelahian. Jadi semua warga itu harus berperilaku dewasa ya. Setiap orang punya hak masing-masing untuk menentukan pilihan. Apakah penting menjaga keamanan saat pemilu? Oh jelas penting. Ya seperti yang tadi saya bilang, untuk menjaga keamanan salah satunya adalah piket. Mungkin nanti pada saat pemilu, piket tersebut akan diintensifkan kepada seluruh masyarakat. Siapakah yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan negara? Setiap orang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan negara, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, ke kota media, sampai ke tingkat pusat. Nah, alhamdulillah kegiatan wawancara sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga semua permasalahan di lingkungan sekitar kita dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman, dan damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.